Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bib Digital sedang berada di Gunung Bolo. Kali ini kita akan membahas tentang keindahan dari pesona Bukit Gunung Bolo dan apa saja mitos-mitos yang ada di makam Cina yang berada di Gunung Bolo. Kita mulai vlog kali ini dari sisi dimana dari arah Jalan Raya Trenggalek menuju Kota Tulungagung. Ketika kita melakukan perjalanan dari arah Trenggalek ke Kota Tulungagung, maka mata kita akan disuguhi sebuah pemandangan yang jarang kita temui. Pemandangan ini berada di pinggir jalan raya di daerah Kecamatan Kauman Tulungagung, kurang lebih 5 km di barat pusat Kota Tulungagung. Pemandangan yang membuat kita menoleh sejenak saat berkendara ini berwujud bukit hijau yang tidak dipenuhi pepohonan tetapi berupa makam Cina. Masyarakat sekitar menamainya makam Cina Bong dan bukitnya sendiri terkenal dengan sebutan Gunung Bolo. Sesuai dengan namanya, makam Cina Bong atau Gunung Bolo adalah area pemakaman bagi warga keturunan Tionghoa. Bangunan makam yang besar-besar dan berwarna-warni tersebut dibangun memenuhi bukit dari bawah sampai atas. Itulah kenapa tidak mengherankan jika pemandangan tersebut mencuri perhatian para pengguna jalan yang melintasinya. Sebenarnya bukan hanya karena keberadaan makam-makam warga Tionghoa yang membuat nama Gunung Bolo menjadi tidak asing di telinga warga Tulungagung sendiri, maupun warga dari kota-kota lain di sekitar Tulungagung. Gunung Bolo juga terkenal dengan makam Nyai Nyi Roro Kembang Sore yang berada di puncak bukit. Nyai Roro Kembang Sore adalah salah satu tokoh yang berperan dalam Babat Tulungagung. Cerita lengkap tentang Nyai Roro Kembang Sore juga pernah dibahas dalam video di YouTube ini. Keberadaan makam Nyai Roro Kembang Sore membawa suasana mistis di area pemakaman tersebut. Banyak orang yang datang ke Gunung Bolo untuk melakukan ritual khusus di makam Nyai Roro Kembang Sore. Dari video sebelumnya, kita sudah menjelaskan apa yang ada di Bukit Gunung Bolo, dan Gunung Bolo ini lebih terkenal dengan kegiatan prostitusi yang sering dilakukan di area pemakaman. Gunung Bolo memiliki pesona alam yang tidak diragukan lagi. Mengunjunginya di pagi hari adalah pilihan yang tepat. Bukit yang jauh dari keramaian kota dan dikelilingi sawah ini jauh dari polusi udara. Udara segar bisa dihirup sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya di sana. Gunung Bolo di pagi hari adalah gambaran tepat yang sejuk, bersih, dan damai. Orang-orang yang suka goes di pagi hari dari pusat kota ke Gunung Bolo mampu membakar lemak dalam tubuh dan menyehatkan. Kegiatan bersepeda ini bisa dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan teman atau sanak saudara. Sepanjang perjalanan ke Gunung Bolo, Anda akan disuguhi sawah di kiri dan kanan jalan. Begitu sampai di Gunung Bolo, titipkan kendaraan Anda di warung yang terletak di belakang gapura makam Cina Bong. Setelah itu,
Lanjutkan olahraga pagi Anda dengan berjalan kaki menuju puncak Gunung Bulu. Jangan khawatir, medan yang Anda tempuh mudah sekali. Anda hanya menyusuri jalanan beraspal mulus. Tanjakannya pun tidak terlalu tinggi, hanya butuh waktu 10 menit untuk sampai ke puncak. Suasana mistis ketika berjalan di antara makam-makam tidak terasa sama sekali. Begitu berada di puncak Gunung Bolo, Anda pasti tidak menyangka di mana Anda sedang berada. Anda tidak menyangka kalau Anda sedang berada di puncak bukit yang merupakan area pemakaman. Dari puncak bukit, Anda bisa melihat hamparan sawah hijau terbentang yang menenangkan jiwa. Lalu lalang pengguna jalan juga bisa diamati dengan jelas. Begitu juga dengan perumahan warga sekitar. Anda akan semakin dekat dengan langit dan semakin mudah mendapatkan udara bebas polusi. Di Gunung Bolo ini banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Di antaranya adalah mitos pesugihan dengan cara kegiatan prostitusi yang berada di makam Gunung Bolo. Kegiatan prostitusi yang berada di Gunung Bolo ini sudah tidak asing lagi di masyarakat Tulungagung, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang biasa terjadi di tempat ini, khususnya di malam hari. Di zaman teknologi yang canggih ini, orang dapat menjadi kaya dalam sekejap. Namun, terkadang pada sebagian orang lebih memilih cara terdahulu untuk meningkatkan kekayaannya. Orang zaman dahulu lebih memilih jalan pintas menuju gerbang kekayaan. Jika bukan dari keluarga terpandang, mungkin sebagian orang kaya akan mengira bahwa dia telah melakukan pesugihan. Bagi masyarakat perkotaan modern, menganggap pesugihan adalah hal yang mitos. Namun sebaliknya, dengan masyarakat desa, sebagian masih menganggap hal-hal sakral memiliki peran aktif dalam penanganan masalah hidup. Banyak lokasi pesugihan di Tulungagung, yaitu yang sangat terkenal seperti yang sekarang kita bahas kali ini, yaitu Gunung Bolo atau petilasan Roro Kembang Sore. Makam kuno yang terletak di Bukit Bolo, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman ini dipercaya bila ingin cepat kaya harus bisa melakukan perjanjian dengan melakukan kegiatan seks di tempat makam. Hal ini karena sudah dipercaya untuk memperoleh kekayaan instan. Banyak sumber yang mengatakan bahwa banyak orang yang berdatangan untuk meminta keinginannya di tempat ini. Hal ini biasanya sering dilakukan pada malam hari. Saat ritual pesugihan, ada persyaratan khusus yang harus ditepati. Salah satunya adalah dengan membawa ubo rampe dari rumahnya. Ubo rampe merupakan sebuah sesajen yang berisi makanan sesaji sebagai bentuk pengabdian. Semua ubo rampe tersebut dikendurikan atau digenduren bahasa Jawanya di makam Roro Kembang Sore. Jika permintaannya ingin lekas tercapai, maka orang tersebut harus melakukan hubungan mantap-mantap dengan lawan jenis. Entah benar atau tidak, semua itu sangat tergantung pada keyakinan masing-masing. Terlebih lagi, orang yang mengendalikan hawa nafsu akan berujung rugi atau mendapatkan celaka. Di dunia ini memang tidak ada yang gratis, tapi dengan kita mempercayakan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka hidup kita akan tenang dengan rezeki seadanya yang patut untuk disyukuri. Para pencari pesugihan biasanya datang di malam hari, bahkan ada yang siang hari.
Mereka datang ke makam Roro Kembang Sore di Gunung Bolo dengan tujuan masing-masing. Pejabat, penyanyi, pedagang menjadi langganan ritual pesugihan di Gunung Bolo. Mereka membawa ubo, bahkan nasi tumpeng beserta lauk pauk dan wewangian. Setelah selesai melakukan ritual pesugihan di Roro Kembang Sore, mereka harus langsung pulang ke rumah, tidak boleh berhenti atau mampir di sekitaran Gunung Bolo. Jika pesugihan berhasil, mereka harus kembali dengan menyembelih kambing. Daging kambing tersebut dimasak di tempat dan dikendurikan di Roro Kembang Sore, Gunung Bolo. Jika ingin cepat kaya, mereka harus berzina dengan orang yang bukan suaminya atau istrinya. Sehingga di sekitar Roro Kembang Sore di Gunung Bolo banyak prostitusi berdalih pesugihan. Konon ada mitos bahwa jika ke Roro Kembang Sore di Gunung Bolo dilarang membawa pasangan sah karena bisa menimbulkan keretakan rumah tangga dan berujung perceraian. Karena Roro Kembang Sore selama hidupnya belum pernah menikah, lalu menjadi sebuah kutukan di Gunung Bolo. Sekian pembahasan tentang keindahan Gunung Bolo dan mitos-mitos yang berada di makam Cina Gunung Bolo. Jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.